Oke teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya tentunya masih di channel Galianter ya bro. Jadi di pagi hari ini saya nggak berburu dulu. Di depan saya ada satu unit popor. Kelihatannya sih udah kelihatan popor bocap ya. Jadi saya bukan nge-review popor sebetulnya. Ini popor juga produksi dari tim saya. Ini sistemnya, hitungannya itu sistem model hunting ya, popor model hunting, tapi saya minta variasi di seperti ini. Terus lubang, ini juga bukan match, sebetulnya ini bukan match, cuman variasi aja. Jadi ini nggak bisa diatur ketinggiannya, sebetulnya bisa dibuat seperti itu, tapi kebetulan banget kan ini lubangnya seperti ini. Dan di belakang memang sengaja saya nggak minta match karena nggak terlalu suka saya setelan maju mundur. Yang paling penting itu di setelan pipi menurut saya. Ini pivot juga yang saya pasang sebelumnya. Jadi kenapa saya nggak berburu lagi ya teman-teman? Jadi bukan karena jualan senapan. Itu kemarin siapa yang komen di postingan saya itu, oh sekarang gak bikin video karena jualan senapan, kurang ajar ya. Jadi itu karena kemarin kurang dana banget. Jadi seperti yang saya bilang, saya lagi pingin bikin unit baru tapi masih kurang dana, makanya ada beberapa senapan saya yang saya jual, yang nggak saya tampilin di YouTube. Senapan saya juga ada, saya jual. Ini popor bocap udah saya clear sendiri ya, clearan ala anak-anak gabut ya. Yang paling utama di sini adalah unit baru saya. Nah ini alhamdulillah udah jadi teman-teman, satu unit senapan bocap. Ini larasnya panjang 70, bodinya 14. Saya kasih serombong pralon seperempat in kayaknya. Bodinya 22 sih kalau nggak salah. Jadi 22,5 ya. Ini tabungnya kenapa kecil banget ya? Padahal bocap itu kan tabungnya kayak tremos gitu gede. Tapi saya pilih tabungnya yang kecil. Tabung 300 cc model Genong. Ini tabung Taiwan, aman di 2800-an, maksimal 3000 ya buat keamanan. Ini peredam knockdown, jadi laras sampai di sini. Untuk chambernya nggak ada merek, saya cuma beli murahan aja. Ini apa namanya, chamber semi CNC dan sistemnya Grendel seperti ini. Ini juga irit banget, biarpun tabungnya kecil tapi irit banget. Ini setelannya udah kenceng ya, nggak kenceng banget sih. Di sini juga bisa dipindah kalau mau variasi senengnya. Cancel shootnya di sebelah kiri bisa. Ini sistem Grendel, setelan power ada di belakang. Saya udah potong per, ini per masih per, hitungannya kata teman-teman itu per Jawa namanya ya. Jadi masih per standar, tapi buat per orinya kan per standar, per ori bukan per Mizumi-nya itu masih keras banget. Jadi saya potong sekitar 3 cm. Jadi lumayan banget ya. Ini manometer ada di bawah. Tekanan angin masih OTW di 2400. Dari 2700 kemarin saya judul itu banyak banget, nggak kayak itu. Waduh. Ini untuk rel chamber ukuran 22. Jadi harus pakai rel pikat ini. Kemarin saya harus beli rel lagi pikat ini. Dan ini untuk skopnya masih sama, Bimen optik 4-16x44 ya. Makanya saya udah nggak punya skop lagi. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan, mungkin bulan atau 2 bulan, mungkin seterusnya juga saya mau pakai senapan ini dulu. Karena saya udah nggak sabar banget pengen berburu pakai yang namanya senapan bocap. Ini trigger udah match, empuk banget ya. Ya pasti menurut saya. Wih, indah banget. Jadi ini chamber polosan ya. Mau review apa lagi ya? Udah mungkin kita pasangin aja kemarin. Tapi ini belum sempurna guys, karena apa ya? Ini kan bentar saya masukin dulu.
udah masuk kayaknya guys. Iya. Nah ini pembuatan popor kurang presisi, jadi kan cuman kira-kira aja. Di bagian cancel shoot ini tadi malam masih sedikit geser ya, jadi di bagian sini gitu, dan itu membuat popor jadi gak stabil karena kembalinya hammer jadi tersendat oleh gesekan terhadap popor, kayu popornya yang kurang ke bawah sedikit. Tadi malam sudah saya kurangin pakai amplas saja dan gabut karena ini sistem paten dan ini juga cuman variasi aja. Jadi ini saya kasih lem Cina, terus saya baut biasa, nggak bur-buran, langsung aja saya baut karena cuma baut kecil itu bisa ya. Ini saya baut juga untuk manometer ini kemarin, aduh malah saya ngeburin di tetangga saya suruh ngebur tapi kurang presisi, tapi ya tetap kelihatan soalnya burnya lebih gede. Nah masalahnya itu di bagian sini ini kan udah kelihatan baut popor. Nah ini bolongan ke bawahnya itu saya lupa belum buat, tapi saya udah pasang variasinya, udah terlanjur kepasang. Saya mau bongkar lagi capek, males, jadi nanti saya tembakin bor dulu sekiranya kunci L bisa masuk aja. Ini bisa kok lewat samping seperti ini didorong, bisa sebetulnya agak sesek sedikit nggak apa-apa. Dan ini kemarin udah saya setting, udah mantep akurasinya. Ini laras lokalan aja, nggak ada merek. Saya beli juga secondan, barang bekas tapi berkualitas. Ini kemarin saya setel pakai Canon Zoom aja karena nggak punya peluru yang berat guys. Jadi saya cuman kemarin iseng-iseng aja mau nyetel, dan alhamdulillah udah kepasang rapi. Dan ini kenapa saya nggak berburu, yaitu karena popor belum sempurna, dan nanti siang sebentar lagi, ini jam 9:30 ya, mungkin nanti habis duhur. Rencana saya itu mau motongin laras sekitar 1 jengkal. Jadi ya mau jadiin segini mungkin udah sama peredam ya. Jadi ini kan panjang banget ya, terus saya nggak suka laras panjang, apalagi ditambah dengan keadaan tabung yang kecil, itu terlihat sangat wagu alias tidak keren ya menurut saya pribadi. Dan kenapa saya pilih tabung yang kecil padahal ukuran 360, 460, 300, 500 cc yang jenong, yang Taiwan itu harganya sama saja di online shop soalnya saya. Itu karena selera aja, kembali ke selera. Terserah kalian kalau mau bilang ini wagu, nggak cocok, tabungnya kecil, itu terserah kalian. Saya itu lebih suka kayak gini, tabungnya itu kecil elegan ya, nggak terlalu gede. Saya nggak suka tabung yang gede-gede itu, ngeri guys. Ngerinya apa ya? Ya itu mending dikasih air panas terus nanti kita bawa ke lokasi hunting sambil bawa kopi sasetan, itu mantap gitu. Kalau kayak gini kan udah pas ya, nanti larasnya mungkin jadi segini, tambah peredam jadi segini ya. Peredam segini kan sejengkal sama knockdown 5 cm. Jadi itu saya pastikan lah udah oke. Duh, sensitif banget. Ini tuh apa ya, irit banget, saya nggak tahu kenapa. Saya cuman setting di, ya saya nggak punya krono ya, mungkin nggak usah muluk-muluk, itu nyampe FPS berapa per shotnya. FPS nya itu mungkin sekitar 700an sampai 800. Saya nggak punya krono, yang jelas itu genteng udah jebol, itu udah cukup bagi saya. Karena uplik saya aja saya setting small game itu bisa numbangin biawak sama garangan yang keras kepala itu. Padahal genteng aja nggak tembus itu, apalagi ini yang genteng tembus. Bagi saya itu udah cukup, kecuali nanti kalau kita punya spot mandar atau blibis yang butuh jarak jangkauan yang jauh terus power yang lumayan, ya nanti kita tinggal putar aja, ganti peluru yang lebih berat, kita setting ulang long range. Oke, beres gitu aja ya. Jadi nanti saya pengen banget laras saya itu jadi 40 sampai 45 cm aja, karena ini panjangnya itu sekitar 70 cm guys. Jadi ini memang panjang, bukan karena tabungnya yang terlihat pendek itu jadi kayaknya kelihatannya larasnya panjang banget. Nanti kan kalau segini nggak usah pakai cincin laras, udah manis banget.
Ya doain aja semoga nanti pemotongan larasnya itu lancar. Soalnya saya tuh juga takut guys, memotongin laras itu resikonya gede banget. Kalau membuat loadingnya larasnya itu nggak bisa presisi, nggak bisa bagus, nggak bisa rapi, alhasil laras saya tuh hancur guys, nggak bisa dipakai. Itu akurasinya bakalan kayak laras polos gitu. Waduh, parah men. Jadi mungkin sekian aja dulu, nanti saya mau cobain beberapa cuplikan untuk ambil groupingnya di 20 meter aja. Ini karena larasnya second itu bawaan dari unit yang baru, terus customernya itu yang beli itu pengennya itu buat master, jadi larasnya itu ditinggal atau gimana saya nggak tahu urusannya. Jadi ini laras hitungannya masih baru, belum dipakai ya, cuman pernah dicoba temanku udah rapet, tapi nggak, saya lupa tanya pakai peluru apa ya. Kebetulan juga speed yang lebih tinggi, jadi dipakai buat kanan drum. Nanti kalau misal groupingnya agak lebih gede daripada uklik saya itu wajar, karena saya belum punya mimis yang di atas 10 grain. Ya ada sih, cuman berapa damage saya nggak terlalu seneng pakai berapa damage, kayaknya yang 12 grainan. Nanti saya cari peluru sekalian, doain aja semoga lancar, agar ini kan hari Minggu, hari Senin kita bisa hunting. Oke. Jadi mungkin sekian aja review dari saya. Ini larasnya baca ya, udah gitu aja. Saya kalau ngisi berapa ya minimal 2500 sampai 2700 saja, sesuai prosedur aja ya guys. Untuk ini bisa di setel. Ini juga belum saya beliin tali sandang. Ini juga udah bisa dipasang magasin ya, cuman belum ada magasin ya. Oh ini ringan loh, ringan, nggak kayak senapan PCP saya itu yang AWM itu. Kita coba diturunin tripodnya. Ini kita buat nyanggung enak banget nih. Lihat. Aduh, ini gue salah masang. Ini guys, pertama salah masang tripod jadi kayak gini. Unik juga ya. Ini tripod murah nih guys. Kalau di tempat saya dulu itu 200.000, mungkin sekarang sekitar 150-an ya. Kok bisa kebalik gitu ya? Berarti kayak gini guys. Awas. Nah ini sebelum kemarin tabung datang itu saya sempat iseng cari di YouTube siapa aja sih yang udah pernah pakai 300cc buat hunting. Katanya sih 300cc itu nggak worth it buat berburu. Jadi itu ibarat kata itu seperti pegang marauder, nggak pegang bocap, karena anginnya yang boros 15 shoot udah minta diisi ulang karena pelurunya bakalan ngacak nggak karu-karuan. Itu tergantung orangnya juga. Kita butuh speed seberapa kenceng sih buat berburu di lokalan aja. Sedangkan seperti apa ya, ayam hutan itu kalau misalnya di atas 50-an kan hitungan udah longreng ya. Kalau nggak kena di bagian fatal itu, kalau pakai 4,5 juga sama saja. Mungkin kalau peluru kaliber 5,5 atau 6 mili itu ya tumbang. Misal kita hantam di dadanya atau di bagian apanya gitu ya, nggak harus kepala. Tetap aja hewan-hewan yang keras itu kita harus pakai titik vital guys. Biawak yang gede dengan speed power senapan yang keren, yang super mantap itu, kalau tembak ekornya itu sama aja nggak tumbang kan. Jadi nggak usah muluk-muluk. Kalau saya tuh nggak seneng yang terlalu gede-gede. Pertama, resikonya itu gede banget guys. Jadi misal kalian nembak di apa ya, di tanah loh, misal di sawah itu kena tanah yang agak kering itu, yang gumpal-gumpal itu, peluru kalian itu nggak hancur, bisa aja cepat ngenangin orang atau gimana gitu ya. Yang diminta itu kita semua selamat ya, tapi kita
harus lebih waspada dengan speed yang gede. Itu kalau tembus juga bisa kemana-mana, apalagi saya sering di kuburan gitu ya. Terus juga kesel mompanya, angin boros, persotnya makan banyak angin, ya gitulah. Angin yang boros saya harus pompa berkali-kali, pakai pompa manual kan capek. Nah itu saya nggak suka. Yang penting ini aja udah cukup. Ini untuk nembakin garangan sih udah oke banget ya. Jadi inilah dia alasan saya kenapa beberapa waktu yang lalu saya nggak ambil video, nggak berburu, bukan karena pensiun, bukan karena jadi jualan senapan gitu ya, bukan karena saya jadi penjual senapan, enggak guys, enggak. Jadi ini tinggal nanti nungguin motong laras saja, besok pokoknya kita hunting terus. Saya juga udah nggak sabar yang punya senapan soalnya. Jadi kalian tenang saja, nantikan video dari saya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.